Balik lagi di channel Hobi Misteri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Sorry ya, kali ini gue ngeteh nih, nggak ngopi. Tapi kita ganti aja, namanya jadi es teh manis misteri ya. Apa Amer misteri ya, Amer misteri. Oke. Di episode ini gue akan menceritakan kejadian yang cukup menegangkan, guys. Jadi buat kalian tuh yang dulu masa kecilnya suka takut-takutin sama setan pala buntung, nah ini nih, malam ini gue akan angkat ceritanya. Nah, jadi kan gue itu kecil, gue itu tinggal di daerah Johar Baru. Nah, jadi emang dulu tuh sempet rame cerita soal teror setan pala buntung. Oke, singkat cerita, jadi walaupun rumah gue sama rel itu jaraknya jauh banget ya, cuma cerita ini tuh sampai ke telinga gue dari teman-teman gue tuh menceritakan penglihatan mereka atau isu-isu yang mereka dengar dari asal atau tempat teror itu terjadi. Nah, awalnya ada tabrakan. Jadi ada supir bajai ketabrak kereta di Sentiong. Buat teman-teman yang tahu cerita ini nih, nah kalian bisa tuh lanjutin ceritanya tuh di kolom komentar di bawah sini. Oke, si tukang bajai ini tiba-tiba menerobos palang pintu rel kereta. Emang kalau sore hari itu di daerah Sentiong, Negara itu memang macet ya. Jadi lalu lalang kendaraan itu lebih padat dibanding siang hari. Jadi sore itu waktu lagi macet, mungkin karena kendaraan itu padat ya. Jadi saat palang pintu itu turun, banyak orang-orang itu yang nekat untuk menerobos, mengambil sela-sela dari padatnya kendaraan. Nah, warga sekitar itu selalu, jadi ketika palang sudah turun, pasti warga menghimbau untuk kendaraan itu berhenti dan membiarkan kendaraan di depannya untuk maju lebih dahulu agar area rel itu kosong. Jadi suatu hari si tukang bajai ini menghiraukan peringatan warga. Saat palang pintu itu turun, dia malah masuk menerobos. Nah, alhasil kereta pun menabrak bajai itu. Bahkan bukan dari satu sisi ya. Kereta waktu itu datang dari kedua arah. Kebayang nggak gimana itu bentuk bajai beserta supirnya yang mengalami tragedi itu. Hancur bro. Jadi itu bajainya kemana, sempat keseret sih, ceritanya sempat keseret berapa meter gitu. Terus supir pun juga udah nggak berbentuk, udah habis-habisan, hancur-hancuran. Ada yang nemuin kakinya di mana, badannya di mana, tangannya di mana. Tapi yang warga bingung, kepala dari si supir itu tidak ada di lokasi. Nah, itu dia tuh yang jadi masalah.
Jadi waktu itu warga itu memang sempat turun ya. Jadi gimana sih? Emang sudah tradisi ya. Setiap ada kecelakaan, pasti warga itu yang turun duluan mengevakuasi korban. Nah, saat sedang evakuasi, udah tuh diambilin semua tuh dari daging-daging, terus organ-organ tubuh yang pada bececeran, diangkutin sama warga, dipinggirin sampai ambulan dan pihak berwajib datang. Nah, ceritanya si korban ini, si tukang bajai ini dikuburkan di daerah di TPU Kawi-Kawi. Nah, teman-teman pasti banyak nih orang Kawi-Kawi nih. Saya tahu nih cerita ini. Nah, setelah dimakamkan dalam kondisi tanpa kepala, malamnya ada kejadian aneh. Apa itu? Yuk kita dengarkan lebih detail lagi setelah yang ini lewat. Buat teman-teman yang belum like video ini atau video-video kita yang sebelumnya, like dulu dong, subscribe, share. Terus buat yang mau komen silahkan komen, atau kalian punya cerita-cerita terkait misteri atau apa, kalian bisa DM ke Instagram kita @kopimisteri_official. Ada beberapa pesan masuk ke Instagram gue, bang, kok Kopi Misteri podcastnya kok nggak jalan lagi sih, nggak pernah diangkat lagi di YouTube, malah sekarang kok lebih banyak segmen dongeng tengah malam. Bukannya gitu, jadi kita sedang mempersiapkan materi-materi, atau lebih tepatnya sih narasumber yang lebih ajib bro. Pasti kita akan angkat kembali podcast Kopi Misteri. Jadi buat sementara kalian saksiin dulu deh nih segmen dongeng tengah malam. Langsung aja ya, dongeng tengah malam kita mulai. Sore itu terjadi kecelakaan tepat di pintu rel kereta api di Bilangan Sentiong, Jakarta Pusat. Kala itu kereta menghantam keras sebuah bajai hingga terseret ratusan meter. Dalam insiden tersebut, sang supir bajai meninggal dengan kondisi mengenaskan. Dari kesaksian warga, kondisi jalan waktu itu sedang macet. Saat pelang pintu turun yang menandakan kereta akan melintas, para pengguna jalan lain sudah memperingati si supir agar memberhentikan laju bajainya. Hingga bajai itu tiba-tiba berhenti tepat di atas rel. Melihat kereta yang datang dari kedua arah, sang supir pun tak sempat menyelamatkan diri. Bajai yang hancur tak berbentuk bersama supir yang tewas seketika. Melihat hal itu,
Warga lalu bergerak cepat mengevakuasinya. Mereka memindahkan korban dan bajainya dari area rel. Tidak hanya itu, warga juga membersihkan sisa-sisa dari kecelakaan itu. Dari daging, darah, dan potongan tubuh si supir. Namun, ada yang janggal. Kepala si supir tak terlihat di area itu. Warga yang terus mencoba mencari tak juga menemukannya. Hingga ambulans dan pihak berwajib datang. Menurut cerita, setelah diserahkan ke keluarga, jenazah si supir akhirnya dimakamkan di TPU Kawi Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Terlihat keluarga yang menangisi kepergian bapak tua itu. Apalagi keluarga mengaku menguburkan jenazah tanpa kepala. Bukan tanpa sebab, karena pihak berwajib belum juga menemukan di mana letak kepala korban kecelakaan itu berada. Wangi kembang kuburan dan air mawar masih santar tercium di area pemakaman. Hal ini mungkin tidak menakutkan bagi warga yang biasa melakukan aktivitas di TPU tersebut. Waktu berganti pada malam hari setelah dikuburkannya si supir bajai. Sekelompok remaja yang sedang berkumpul di area pemakaman dikejutkan dengan suara gaduh dari arah kandang ayam milik salah satu warga. Hingga seluruh ayam mengeluarkan suara. Namun saat dihampiri, jelas mereka melihat sosok tanpa kepala sambil memukul-mukul kandang ayam dengan kayu. Sontak mereka yang melihatnya langsung lari terbirit-birit meninggalkan lokasi. Apaan sih tuh? Ayam berisik amat. Lihat yuk, ada musang kali. Mana kepala saya? Woi, setan, setan, itu, setan, setan. Setelah kejadian itu, mereka menceritakan penemuannya kepada teman-teman lainnya. Bukannya takut, mereka malah berencana datang kembali untuk mencari penampakan hantu tanpa kepala itu. Anjir, lu lihat nggak tadi malam? Setan pala buntung tuh. Ayo, tar malam kesono lagi. Ajak anak-anak yang lain. Ayo.
Di sisi lain, salah satu pengurus TPU yang kala itu sedang berjaga malam juga mengaku menemui sosok tanpa kepala tersebut. Ia bercerita, sosok itu terus berjalan perlahan, seperti tanpa arah. Anehnya, si pengurus malah menghampiri dan bertanya sedang apa di lokasi tersebut. "Ngapain di sini?" "Cari kepala." "Hah? Pala?" "Cari kepala." Isu ini pun menyebar luas di kalangan warga. Banyak warga sekitar yang mengaku telah menemui sosok tanpa kepala tersebut. Warga mengatakan jika sosok tersebut adalah arwah gentayangan dari supir bajai yang dimakamkan tanpa kepala. Ada setan pala buntung. Itu tukang bajai yang mati ketabrakan kemarin. Palanya kan belum ketemu. Ih, serem. Kan kalau katanya di alam kubur nanti malaikat datang tuh. Kalau ada badan yang gak lengkap, belum bisa tuh. Itu kata orang dulu sih. Makanya gentayangan sampai ketemu palanya. Waktu terus berjalan. Kala itu sekelompok warga yang sedang asik bermain kartu tiba-tiba mendengar suara aneh itu. Sempat terdiam sejenak untuk memperjelas suara tersebut. Salah satu warga tiba-tiba terbangun dan berlari meninggalkan teman-temannya. Kalah lagi lo ya. Hah. Nasib. Dengar nggak? Apaan sih? Diam. Ada kepala saya. Tukan. Di sisi lainnya, malam itu ada seorang pedagang nasi yang sedang mencuci beras di belakang rumahnya. Lagi-lagi suara itu datang. Mendengarnya, ibu itu langsung berlari meninggalkan cucian berasnya. Mana kepala saya? Ada lagi kesaksian warga yang melihat sosok tanpa kepala sedang berdiri di pinggir rel, tepat di lokasi kecelakaan supir bajai naas tersebut. Saking terkejutnya, ia langsung memacu sepeda motornya hingga hampir menabrak trotoar jalan. Ih, apaan tuh? Anjir, pala buntung. Rumornya
Hantu kepala buntung terus meneror warga dan sempat ramai dibicarakan. Hingga pihak berwajib menemukan kepala korban kecelakaan itu tersangkut di gerbong kereta. Setelah ditemukan, kepala itu kembali dikuburkan bersama jasad si tukang bajai. Akhirnya, teror pun berakhir. Warga mendoakan semoga si supir tenang di alam sana. Nah, gimana teman-teman? Tadi kita sudah menyaksikan, kita mendengarkan cerita setan kepala buntung. Emang nih cerita ini sih agak emang legend sih. Nggak mungkin lo nggak pernah dengar atau orang tua lo nggak pernah nakutin. Awas jangan keluar malam, lu main mulu lo ada setan kepala buntung lo. Ini dia nih ceritanya nih. Jadi yang bikin gue agak sedikit, bukan sedikit malah emang takut ya, ketika si sosok itu. Jadi ini epicnya ini ketika sosok itu ketok-ketok kandang ayam bro, asli. Gue yang review aja merinding, gue dengerin malam-malam langsung kebayang itu. Ada sosok tanpa kepala, megang-megang kayu, ketok-ketok. Mana kepala saya? Merinding gue asli. Oke. Jangan lupa follow Instagram kita @kopimisteri_official. Sekali lagi gue ingetin, subscribe video kita, like, share, and comment. Kopi Misteri, Chaps. See you.